Assalamualaikum, yang saya hormati Bapak Jumaidi SAPMT selaku dosen matkul komputer. Perkenalkan, nama saya Najla Mahdalina, mahasiswi dari jurusan Administrasi Publik, akan menyampaikan pemaparan makalah tugas finaltis yang berjudul Perusahaan yang memproduksi software internet internasional. Landasan teori yang pertama, perangkat lunak atau software. Komputer merupakan mesin yang memproses fakta atau data menjadi informasi. Komputer yang digunakan orang untuk meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Gambaran perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Perangkat lunak adalah yang pertama perangkat program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan untuk kerja seperti yang diinginkan. Kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara profesional. Dan tiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. 2. Internet Interconnection Network merupakan singkatan dari Internet, jaringan komputer yang menghubungkan dalam berbagai situs pencarian. Internet menyediakan layanan dan mengakses sumber informasi, menghubungkan telekomunikasi jarak jauh. Pengertian Internet mencakupi perangkat lunak yang bebas diakses dan mengirimkan pesan tanpa harus bertatap secara langsung dan di mana saja. B. Perusahaan software internet internasional. Ke-1, Google, Alphabet, NC. Penyediaan layanan pencarian internet, cloud computing, dan berbagai aplikasi digital yang mendukung produktivitas dan hiburan. Alphabet NC adalah perusahaan induk teknologi yang dibentuk sebagai hasil dari restrukturisasi strategis Google. Microsoft, perusahaan teknologi yang menciptakan perangkat lunak seperti Windows, Office, dan layanan cloud Azure. Microsoft terus mengembangkan teknologi baru untuk kebutuhan bisnis dan konsumen global. Bill Gates adalah tokoh penemuan Microsoft sekaligus orang yang mendirikan perusahaan besar yang juga diberi nama Microsoft Corporation. Microsoft termasuk ke dalam jenis perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat, tepatnya yaitu di Redmond, Washington, USA. A. Mengenal Microsoft. Microsoft Corporation adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika dengan kantor pusat di Redmond, Washington. Perusahaan ini mengembangkan produksi, melisensikan, mendukung, dan menjual perangkat lunak komputer elektronik untuk konsumen, komputer pribadi, dan layanan lainnya. B. Sejarah Microsoft. Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada 4 April 1975. Gates dan Allen merupakan masa teman kecil. Nama Microsoft sendiri merupakan gabungan antara mikrokomputer dan software. 3. Adobe System. Adobe System Incorporated adalah sebuah perusahaan aplikasi komputer bertaraf multinasional yang berasal dari Amerika. Perusahaan Adobe System memiliki kantor pusat yang berada di St. Jose, California, Amerika Serikat. Adobe System didirikan pada tanggal 28 Februari 1982 dan pendirinya adalah John E. Warnock dan Carys M. Gaske. 4. Amazon Web Service. Mengenal AWS. Amazon Web Service adalah platform komputasi awan yang komprehensif dan terus berkembang yang disediakan oleh Amazon. AWS adalah salah satu perusahaan pertama yang memperkenalkan model komputasi awan bayar sesuai pemakaian yang dapat diskalakan untuk menyediakan komputasi, penyimpanan, dan hasil sesuai kebutuhan pengguna. B. Layanan AWS. AWS menawarkan lebih dari 200 layanan terkelola yang mencakup berbagai aspek komputasi awan. Di antaranya yang pertama, komputasi atau Amazon Elastic Computer Cloud. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menyewa servis virtual atau instances yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi. 2. Penyimpanan atau stroke. Amazon S3 Simple Stroke Service, layanan penyimpanan berbasis objek yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola data dengan tingkat ketersediaan dan aksesibilitas yang sangat tinggi. Ini sering digunakan untuk penyimpanan data besar seperti gambar, video, dan file log.
Ketiga, basis data atau databases. Amazon RDS (Relation Database Service) menyediakan layanan manajemen basis data relation seperti MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, dan Microsoft SQL Service tanpa perlu mengelola perangkat kertas atau perangkat lunak basis data secara langsung. 4. Jaringan dan pengiriman konten. Amazon WVC, layanan yang memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan virtual pribadi di dalam AWS, memberikan kontrol lebih besar terhadap pengaturan jaringan dan keamanan. 5. Keamanan dan identitas. AWS Identity dan Access Management, layanan untuk mengelola akses ke sumber daya AWS dengan mengonfigurasi kebijakan keamanan grup pengguna dan hak akses. 6. Analisis dan pembelajaran mesin. Amazon Athena, layanan analisis interaktif yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan query SQL langsung di data yang disimpan di Amazon S3. 7. Kecerdasan buatan. Amazon Rekognition, layanan untuk menganalisis gambar dan video menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi objek, wajah, teks, dan kegiatan. Kesimpulannya dari pembahasan mengenal perangkat lunak, internet, dan perusahaan-perusahaan teknologi besar, dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak memainkan peran penting dalam menjalankan tugas-tugas komputer, menjembatani interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Internet sebagai jaringan global memungkinkan akses informasi dan komunikasi sebagai jaringan global, memungkinkan akses informasi dan komunikasi yang luas, memfasilitas berbagai layanan digital yang mendukung kehidupan sehari-hari termasuk pendidikan. Beberapa perusahaan teknologi seperti Google, Microsoft, Adobe, dan Amazon Web Services telah memberikan kontribusi besar terhadap inovasi dan perkembangan dunia digital. Google dengan layanan pencariannya, Microsoft dengan perangkat lunaknya yang populer seperti Windows dan Office, Adobe dengan produk desain dan multimedia, serta AWS dengan solusi komputasi awannya. Semuanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara kita bekerja dan berinteraksi dengan teknologi. Perusahaan-perusahaan ini terus mendorong inovasi dalam bidang kecerdasan buatan, cloud computing, dan berbagai teknologi lainnya yang memungkinkan efisiensi, kolaborasi, dan aksesibilitas yang lebih baik bagi individu dan organisasi. Keterlibatan mereka dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, hiburan, dan keamanan, menunjukkan bahwa teknologi, inovasi, dan internet akan terus menjadi bagian penting dan kemajuan sosial dan ekonomi di masa depan.